Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi berbadan hukum yang berusaha mencetak mahasiswa yang memiliki jati diri komplit, yaitu communicator, professional, leader, entrepreneur, thinker, dan educator. Untuk itu, Undip turut menyelenggarakan kuliah kerja nyata sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memadukan tridharma perguruan tinggi. Tahun ini, Undip mengusung tema KKN, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Di tengah pandemi COVID-19, Undip memilih melaksanakan KKN secara mandiri atau individu melalui online di sebagian besar lokasi sesuai domisili masing-masing mahasiswa. Salah satunya Aulia Salwa Alfaina yang melaksanakan KKN di Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Salwa Alfaina dari Program Studi Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran sebagai peserta KKN Undip Tim 2 Batang tahun 2020. Di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat keadaan sekitar lokasi KKN saya. Yuk! Desa Denasri Wetan adalah salah satu desa yang terletak di bagian barat Kecamatan Batang. Sebelah utara dan barat Desa Denasri Wetan berbatasan dengan Desa Denasri Kulon. Sedangkan sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kelurahan Kesepuhan. Luas wilayah Desa Denasri Wetan mencapai 216,33 hektar dan dihuni oleh 4.566 jiwa penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2,1 per kilometer persegi. Sebesar 73,82% luas wilayah Desa Denasri Wetan berupa lahan sawah. Dalam menjalankan pemerintahan pada tingkat desa, Desa Denasri Wetan memiliki balai desa sebagai tempat melayani administrasi masyarakat. Puskesmas Batang 4 merupakan pusat pelayanan kesehatan yang menaungi masyarakat Desa Denasri Wetan. Kebetulan, lokasi Puskesmas Batang 4 juga terletak di Desa Denasri Wetan. Tandon air milik Desa Denasri Wetan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber air bersih masyarakat. Desa Denasri Wetan juga memiliki 1 taman kanak-kanak dan 3 sekolah dasar sebagai prasarana pendidikan. Prasarana transportasi yang baik memudahkan kita menjangkau Desa Denasri Wetan. Letak Desa Denasri Wetan pun cukup strategis karena dekat dengan pusat jual beli, yaitu pasar tradisional Batang. Memasuki era new normal life, kegiatan masyarakat mulai berjalan seperti biasa. Pada sore hari, anak-anak Desa Denasri Wetan asyik bermain sepeda, bermain bulu tangkis di halaman rumah, maupun bermain sepak bola di lapangan. Kegiatan ibadah juga mulai kembali dilaksanakan di musola. Termasuk pula pembukaan kembali pelayanan Posyandu per 1 Juli 2020. Akan tetapi, belum semua masyarakat Desa Denasri Wetan menerapkan adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru dalam melaksanakan aktivitas. Berdasarkan data Puskesmas Batang 4, dari kegiatan Posyandu bulan Juni 2020, malnutrisi masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Desa Denasri Wetan. Permasalahan kesehatan Desa Denasri Wetan lainnya yaitu masih 96,4% keluarga yang memiliki akses jamban sehat. Hal ini menandakan masalah BAPS di Desa Denasri Wetan belum seluruhnya tuntas. Berangkat dari permasalahan tersebut, Aulia menyusun 2 program kerja keilmuan. Program keilmuan pertama berupa penyuluhan penyesuaian protokol kesehatan COVID-19 di Posyandu sebagai pedoman bentuk adaptasi kebiasaan baru. Penyuluhan dilaksanakan di Aula Puskesmas Batang 4 pada tanggal 14 Juli 2020 dan dihadiri oleh 21 kader Posyandu.
Meskipun dilaksanakan secara tatap muka, penyuluhan tetap mematuhi aturan physical distancing dengan pemberian jarak antar kursi peserta. Peserta penyuluhan yang hadir diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan dengan hand rub antiseptik yang disediakan di meja depan sebelum mengisi daftar presensi. Adapun isi penyuluhan yang disampaikan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 094/1737/SPD tahun 2020 mengenai pedoman operasional Posyandu di tengah pandemi COVID-19. Disampaikan pula penyuluhan mengenai 6 langkah cuci tangan dan cara memakai masker dengan benar. Pelaksanaan penyuluhan disambut dengan antusiasme kader yang tinggi. Beberapa kader aktif bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas, sehingga penerapan protokol kesehatan dapat benar-benar dipahami. Penerapan protokol kesehatan di Posyandu dievaluasi melalui observasi langsung. Kader Posyandu dihimbau untuk menggunakan masker dan sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Orang tua balita sebagai peserta Posyandu menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki area Posyandu. Serta adanya penataan antar meja atau pos Posyandu berjarak minimal 1 meter. Program keilmuan kedua berupa penyuluhan pemberian asupan dan cara memasak makanan gizi seimbang berbahan dasar lokal untuk balita. Makanan gizi seimbang yang dikenalkan disesuaikan dengan usia balita, baik dari segi tekstur, porsi, variasi makanan selingan, hingga jadwal pemberian makan. Penyuluhan dilakukan secara door-to-door ke 4 rumah warga desa Denasri Wetan yang tersebar di RT 3 RW 1, RT 6 RW 1, dan RT 5 RW 3 pada tanggal 17 hingga 18 Juli. Media penyuluhan yang digunakan berupa video sebagai pengganti demonstrasi cara memasak makanan yang dianjurkan. Orang tua balita bersedia mencoba cara memasak sesuai yang telah diedukasikan. Sebagai pemantauan, dilakukan wawancara jadwal pemberian makan dan menu makan secara door-to-door sebanyak 3 kali selama 6 hari. Kemudian, dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan sebagai evaluasi untuk menilai status gizi balita. Masing-masing orang tua balita diberikan buklet sebagai tindak lanjut program. Buklet juga berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan menu gizi seimbang secara berkelanjutan, karena buklet berisi informasi menu untuk anak usia 6 hingga 59 bulan. Kegiatan lain selama pelaksanaan KKN diisi dengan program sosial kemasyarakatan, di antaranya pembuatan ekobrik bersama ibu-ibu PKK. Pemerintah Kabupaten Batang meminta setiap desa mengirimkan 100 botol ekobrik dengan berat minimal 200 gram per botol untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Pelaksanaan kurban di lingkungan sekitar rumah saat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Panitia kurban saling berbagi tugas, mulai dari pencacahan daging, pencacahan tulang atau balungan, pencacahan organ dalam atau jeroan, penimbangan dan pembagian daging kurban supaya sama rata, hingga pengemasan bagian-bagian hewan kurban. Semuanya dilakukan oleh orang yang berbeda. Edukasi 6 langkah cuci tangan. Edukasi disampaikan kepada peserta didik SD Negeri Denasri Wetan 02, yakni kelas 3 dan kelas 6. Edukasi disampaikan melalui media video 6 langkah cuci tangan sambil bernyanyi, lalu dilanjutkan dengan mencontohkan secara langsung 6 langkah cuci tangan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik mempraktikannya satu persatu. Para peserta didik sangat antusias dan semangat selama mengikuti penyuluhan, sehingga dapat mempraktikkan cara mencuci tangan dengan benar. Membantu entry data di Puskesmas Batang 4.
Data yang diinput merupakan data yang terkumpul selama bulan Juli tahun 2020. Penyuluhan adaptasi kebiasaan baru kepada jamaah Majelis Taklim Kyai Haji Bakir. Ikut serta dalam kegiatan fogging. Adanya penemuan kasus demam berdarah menyebabkan dilakukannya pengasapan atau fogging sebagai pengendalian vektor di lokasi sekitar yang diperkirakan menjadi sumber penularan. Penempelan poster pencegahan COVID-19. Poster berisi mengenai adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru di berbagai tempat umum. Oleh karena itu, poster ditempelkan di puskesmas, di balai desa, rumah makan, pasar tradisional Batam, dan musola. Persiapan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghias gang dengan bendera. Programnya bagus karena menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan, bisa menyadarkan masyarakat tentang pola hidup sehat biar kita itu aman dari corona. Jangan bosan-bosan untuk memberikan saran dan penyuluhannya supaya masyarakat itu sadar. Saya mendampingi untuk pas pelatihan kader itu, Salwa melakukan penyuluhan tentang penerapan protokol kesehatan di Posyandu. Untuk penjelasannya itu sudah jelas, nih kader-kader sudah mengerti. Terus responnya juga aktif, kader-kadernya banyak yang tanya, sudah pada jelas bagaimana cara Posyandu di era new normal ini. Terus untuk harapannya ke depannya semoga kader-kadernya itu bisa menjalankan sesuai yang dilakukan, yang dikasih penyuluhan oleh Mbak Salwa. Dalam pemilihan program KKN yang dipilih Mbak Salwa, bagi kami sudah tepat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan saat ini. Dengan adanya penyuluhan protokol kesehatan yang disampaikan oleh Dek Salwa, pelaksanaan Posyandu jadi lebih baik. Harapan kami sebagai kader, semoga dengan adanya penerapan protokol kesehatan new normal life ini, penyebaran COVID-19 dapat dikurangi. Adanya program ini sedikit banyak membantu kami para ibu-ibu dapat pengetahuan bagaimana untuk mengatasi agar bobot anak kami bisa naik. Kadang-kadang terkendala waktu datangnya, terus karena saya tidak hanya di rumah, saya harus berangkat untuk mengajar anak di SD, tapi dapat diatasi oleh mbaknya dengan menyelesaikan waktu saya yang biasa tadinya mau datangnya pagi atau siang, karena saya bisanya sore, mbaknya menyesuaikan waktu saya sore hari. Kita memberikan penyuluhan bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Semoga kedepannya program ini bisa berkelanjutan. Makasih udah berkunjung ke sini untuk mendapat bimbingan buat bikin makanan untuk bayi.